Shalom jemaat GGP Kanaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya jemaat Tuhan berkata luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan selalu ada dan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dan menaikkan sebuah pujian. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada minggu ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Maha besar Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Sungguh kami naikkan syukur padamu dalam situasi, kondisi yang menakutkan dan mencemaskan ini. Kami boleh ada dalam waktumu untuk beribadah. Karena itu Tuhan berkati kami dalam jam ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Penuh kami dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan memberkati setiap pujian kami. Berkati juga doa-doa kami. Karena kami ada saat ini karena Tuhanlah yang bawa kami dalam rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai ibadah ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ibu Bapa, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Dikau ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirimu dalam kuasa kebangkitanmu atas kami umatmu. Dan kami siap untuk kembali duduk di kakimu, belajar daripadamu ya Tuhan. Dan kami mohon pengurapanmu menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan mampu mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman mengerjakan rencana-Mu atas hidup kami, dan firman adalah kekuatan bagi kami semua. Dan mari tolong hamba-Mu yang tiada berarti apa-apa. Urapi hamba-Mu, taruh kalimat-kalimat-Mu untuk hamba-Mu sampaikan, sehingga menjadi berkat, menjadi rema bagi setiap anak-Mu dan juga hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah pada kami. Kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu ini kita akan terus berada di dalam memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, seharusnya membawa kita untuk bersikap optimis. Karena sikap optimis memberikan keyakinan atas segala sesuatu yang baik dan menyenangkan. Dan sikap optimis juga membuat kita memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap serangan sakit penyakit. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan tadi, ketika murid-murid Yesus berkumpul bersama di suatu ruangan yang tertutup,
dan semua pintu terkunci. Di saat mereka sedang dalam ketakutan, Yesus yang sudah bangkit itu tiba-tiba hadir dan memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Mereka bersukacita pada saat menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan seterusnya Yesus melengkapi mereka agar mereka dapat melayani pekerjaannya di tengah dunia ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita mendapati bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan perubahan untuk mengatasi rasa takut dan gelisah dalam situasi dan masalah hidup kita. Karena dalam kuasa kebangkitannya, Ia hadir mengadakan suatu perubahan sikap hidup dengan memberikan yang pertama, damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitan untuk menggenapi apa yang telah Ia sampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, di mana Ia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang dikuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk mencegah umat pilihannya tidak ada dalam kegelisahan dan kegentaran di kehidupan ini. Seberat apapun kondisi atau keadaan yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah menularnya virus Corona 19 atau COVID-19, kita diingatkan oleh Tuhan dalam kuasa kebangkitannya untuk tidak gelisah dan gentar. Sebab kita memiliki damai sejahtera Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiranmu. Kata memelihara dari bahasa aslinya prureo merupakan istilah ketentaraan yang berarti melindungi dengan penjagaan militer. Jadi memiliki damai sejahtera Yesus Kristus sama seperti memiliki sepasukan tentara yang menjaga hati dan pikiran kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang mencekam dan menakutkan. Saudara, damai sejahtera Kristus juga diberikan agar dapat menentukan arah hidup kita, hingga kita di bawah dalam bimbingan Tuhan, seturut dalam rencana kekekalannya atas hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus sungguh memberikan kita satu rasa aman, tentram, sehingga dalam damai sejahtera Kristus kita menjadi alat damainya untuk dunia ini, di mana kita dipanggil untuk menyampaikan
damai kepada lingkungan kita, damai pada sesama kita, damai pada sesama jemaat. Hal yang kedua yang disampaikan Yesus dalam kuasa kebangkitannya, ia memberikan sukacita. Ayat 20 dikatakan di sana, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus dalam tubuh baru, dalam tubuh kebangkitan, menunjukkan bekas luka di tangannya dan lambungnya, untuk membuktikan bahwa ia bukan hantu atau arwah gentayangan. Ia memberikan sukacita bagi murid-muridnya, sehingga semua rasa takut dan cemas sirna saat itu juga karena kehadirannya di tengah-tengah mereka. Saudaraku, sukacita adalah sebuah kemenangan atas ketakutan dan situasi yang mencekam dan menekan. Sukacita berfungsi menjaga dan melindungi orang-orang beriman agar mereka tidak terjerumus di dalam ikatan perhambaan akibat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Karena sukacita dari Tuhan merupakan satu kekuatan yang membuat orang percaya dapat berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara, sukacita Tuhan adalah kekuatan yang menghasilkan daya tahan bagi kita di dalam menghadapi setiap pencobaan dan pergumulan, bahkan dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Sukacita menghadirkan pengharapan dan harapan, memberikan kita suatu energi yang baru untuk kita dapat bertindak dengan baik. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga dari kuasa kebangkitan Kristus, di mana ia memberi spirit baru. Ayat 22 dan 23, di sana dia katakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku, dengan mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, Yesus memberi mereka spirit baru agar mereka dapat diutus dalam pekerjaan Tuhan dan dapat boleh melayani dalam wibawa otoritasnya. Saudara, spirit baru diawali ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita sebagai pribadi yang berbeda, yang mau belajar dan hidup disiplin, sehingga membuat hidup kita ada suatu hidup yang bertumbuh. Spirit yang baru juga yang dikerjakan oleh Roh Kudus menempatkan kita sebagai pribadi yang memiliki keberanian untuk hidup dalam kasih dan kebenaran yang menghasilkan buah-buah roh. Dan dalam spirit yang baru, kita dibawa untuk memberitakan Injil serta menyaksikan perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Dan juga menyatakan bahwa pekerjaannya tidak dapat dibatasi oleh kuasa dunia ini. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengerjakan perubahan-perubahan penting dalam hidup kita. Kita dibawa dalam damai sejahteranya yang memelihara, memerintah, dan menjadikan kita alat damainya bagi dunia ini. Bahkan kuasa kebangkitannya berikan kita satu sukacita yang menghadirkan pengharapan, optimisme di dalam keadaan situasi yang tidak menjanjikan. Kita dibawa dalam suatu kepastian
bahkan kuasa kebangkitannya melengkapi kita dengan spirit yang baru, itu urapan kuasa Roh Kudus yang memberikan warna hidup yang berbeda, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penyegaran bagi kita untuk dapat melanjutkan hidup ini dan menjadi alat kesaksian yang hidup. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Karena tengah-tengah situasi yang menakutkan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Oh, Dikau dalam kuasa kebangkitan memberikan pada kami damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kami. Damai sejahtera yang memerintah dan menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Damai sejahtera menempatkan kami menjadi alat pembawa damai bagi dunia ini. Bahkan kami diberikan sukacita yang membuat kami tetap optimis, memiliki pengharapan bahwa kami hidup dalam kepastian karena janji-janji dalam firman-Mu. Bahkan kami dilengkapi dalam kuat kuasa wibawa otoritas-Mu dalam spirit yang baru. Tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa ada dalam terang kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, Dikau memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dalam berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan angkat segala rasa takut, cemas, dan gentar. Angkat segala kegelisahan dalam hidup mereka. Bawa mereka untuk melihat akan kuasa kebangkitan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup mereka. Yang siap menyertai kehidupan mereka dan memenuhi mereka dengan berkat-berkat kehidupan dan pemeliharaan yang ajaib. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan Bapa Surgawi, Dikau juga memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu alat kesaksian dalam situasi yang menakutkan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami. Kami serahkan Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, bersama dengan wakilnya dan para menteri dan semua aparat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Penuhkan mereka dalam urapan-Mu dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga mereka dapat memberikan solusi bagi bangsa ini ya Tuhan, di tengah menularnya virus Corona 19. Sehingga Tuhan, bangsa kami dapat keluar dari situasi dan keadaan saat ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan, angkat segala penularan virus Corona 19 ini dari bumi Indonesia ini ya Tuhan.
Dan Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa kami. Bapak Surgawi, berkati juga akan aparat keamanan kami, TNI, Polri. Tuhan memberkati, berikan roh hikmat, kemampuan, sehingga bersama dengan pemerintah mereka dapat sungguh melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa-doa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kami terus dibawa dalam ketekunan untuk melihat karya-karya Tuhan yang besar. Inilah doa syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.